kalian yang masih jauh daripada Tuhan. Bukan hanya untuk memindahkan temanmu dari gereja ini ke gereja ini, bukan hanya seperti itu. Tetapi mungkin ada orang-orang yang ada di luar sana yang membutuhkan kalian, yang belum pernah tahu siapa Tuhan. Nah, itu adalah satu tujuan Tuhan menjadikan kita, menciptakan kita anak-anak muda, yaitu Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk satu tujuan yang mulia, untuk satu tujuan yang besar, yaitu apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Yuk, ayat pembuka kita pada pagi hari ini sama-sama kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Yuk, di ayatnya yang ke-18. Ayat 18 dan ayat 19 saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Sampai di situ saja. Yuk, kita mau melihat ini adalah panggilan Tuhan buat kita. Katakan panggilan Tuhan. Jadi kalian ada dan duduk di tempat ini bukan tidak ada tujuan. Bukan hanya untuk hura-hura, bukan hanya untuk bertemu, aku ketemu temanku yang ini, ketemu temanku yang ini. Tidak. Tetapi Tuhan punya satu tujuan yang besar buat setiap kita anak-anak muda. Dan salah satu tujuan Tuhan buat kita yaitu kita sudah baca tadi di dalam Matius pasal 28. Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk jadi saksi, untuk pergi dan menjadikan semua bangsa ini muridku. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kalian sudah rasakan kasih Tuhan? Yang sudah rasakan kasih Tuhan boleh angkat tangan. Ketika kalian sudah merasakan yang namanya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Tadi pujian kata, "Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu?" Selain kalian memuji Tuhan, kalian sudah merasakan kasih Tuhan. Saatnya kalian pergi. Saatnya kalian pergi. Pergi kemana, Kak? Pergi ke tempat di mana Tuhan akan bawa kalian. Mungkin di sekolah kalian, mungkin di lingkungan kalian. Tuhan mau bawa kita pergi. Bukan pergi untuk meninggalkan Tuhan, tetapi kita pergi untuk membawa nama Tuhan. Kita pergi untuk membawa nama Tuhan, menyaksikan kepada orang, aku loh sudah mengalami kasih Tuhan. Aku loh sudah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Aku sudah mengalami cinta Tuhan, sama Tuhan tuh seperti ini. Tetapi tidak mudah ketika kita akan berangkat pergi. Tuhan gak akan membiarkan kita sembarang pergi. Oh pergi aja gitu, tidak. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita, katakan memperlengkapi kita. Tuhan menyediakan sesuatu buat kehidupan kita. Sehingga apa? Waktu kita pergi, waktu kita keluar mungkin dari zona kita, waktu kita pergi untuk memberitakan Injil, itu semuanya gak sia-sia. Jadi waktu nanti tanggal 29 kalian bawa temanmu, bukan hanya sembarang bawa teman. Tapi mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Apa sih yang harus ada di dalam kehidupan kita? Sehingga teman yang kalian bawa itu bukan hanya sekedar mengikut, oh ternyata Natalnya JC itu kayak gini, tapi benar-benar mereka bisa tertanam. Bukan hanya tertanam di gereja ini, tetapi mereka juga boleh mengalami yang namanya kasih Tuhan seperti yang kita alami. Tapi Tante Feni bilang sama kalian ya, bahwa untuk kita menjalankan tugas ini, kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita tidak bisa dengan kecerdasan kita, dengan kemampuan kita. Aku itu paling pintar kalau ngomong. Ada yang gitu kan, gampang, pokoknya tak omong, pokoknya gini. Tidak. Bukan itu modal kita untuk kita bawa jiwa kepada Tuhan. Bukan hanya itu modal kita untuk kita memenangkan jiwa untuk Tuhan, untuk kita menjadi saksi. Ada firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah seperti surat-suratnya Kristus, surat-surat yang terbuka. Sebelum kita bawa jiwa kepada Tuhan, orang-orang sudah melihat sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang orang lihat dalam kehidupan kita? Bagaimana kita berucap, bagaimana kita berkata.
kata-kata kita adalah kata-kata yang benar, kata-kata kita adalah kata-kata yang tidak menjatuhkan orang lain. Perilaku kita, sikap kita. Makanya Timotius berkata seperti ini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Biarlah jangan orang menganggap kamu muda. Tetapi apa? Jadilah apa? Teladan. Jadilah contoh. Ya, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Karena kita itu dilihat sama orang. Semua mata melihat, wah dia udah setia, udah ke gereja. Berarti orang lewat perkataan kita, perilaku kita, orang akan menilai siapa kita. Sehingga pagi hari ini Tante Feni berkata bahwa kita tidak akan bisa menyaksikan tentang Tuhan, kita tidak akan bisa membawa jiwa kepada Tuhan kalau dengan kekuatan kita. Kita butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Karena memenangkan jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan, ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kalau cuma dengan kata-kata kita yang mungkin kita bisa, yang namanya kita mungkin pintar berpuisi, kita bisa bikin narasi, kita bisa bikin mungkin kata-kata yang indah, gak cukup untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi kita harus diperlengkapi oleh sesuatu yang besar. Ada pujian tadi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kalian mau terima itu, amin? Mau. Agar supaya kita mau lihat Natal GC pada tanggal 29 akan menjadi Natal GC yang luar biasa. Bukan hanya kalian wow berhura-hura wah gini, tapi kita melihat di sana ada kasih Tuhan. Di sana ada kemurahan Tuhan, di sana ada mujizat Tuhan. Karena apa? Ada jiwa-jiwa yang kalian bawa. Mereka rindu, lapar dan haus akan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Siapa kita? Kita kekuatan kita terbatas. Kalau kita cuma sekedar ngomong, kita cuma sekedar berkata-kata, mungkin bisa aja orang datang, teman kita datang dengan segala rayuan gombal kalian, ayo dong ke gereja, yuk kita mau Natal GC. Tetapi kita butuh satu kekuatan yang luar biasa, yaitu apa? Kekuatan daripada Roh Kudus. Katakan, aku butuh Roh Kudus. Aku butuh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sama-sama baca, ini ayat yang sangat-sangat populer. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, ditampilin ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kerjaan kita, panggilan kita adalah apa? Menjadi saksi. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi. Tuhan pilih kalian untuk apa? Untuk menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat. Bagi apa? Bagi orang lain, bagi seluruh bangsa, bagi temanmu, bagi keluargamu. Bahkan orang yang mungkin sudah ada di pikiran kalian. Tetapi, firman Tuhan berkata, tetapi kalian kalau cuma dengan kekuatan kalian sendiri tidak bisa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kamu mengundang Roh Kudus masuk di dalam hidupmu. Roh Kudus yang akan memperlengkapi engkau untuk menjadi saksi. Amin. Jadi waktu temanmu datang bukan hanya sekedar lihat kamu, tapi benar-benar karena kamu diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan. Ucapanmu, perkataanmu, tingkah lakumu, bahkan mungkin sampai orang yang kamu gak ngajak tiba-tiba, aku ikut dong ke Natal GC-mu, padahal kamu gak ngajak gitu ya. Atau mungkin tetanggamu, aku ikut dong ke Natal GC-mu gitu ya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kamu. Dan firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini bukan kuasa yang sembarang kuasa, tapi ini ada kuasa yang luar biasa. Kalau kalian pelajari tentang kata kuasa, ini ditulis dengan kata dunamis.
Atau kata lain dinamit, tahu dinamit? Sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang sangat kuat. Ataupun ditulis dengan kata apa? Dinamo. Yuk sepeda ada sepeda listrik sekarang ya. Sepeda kalian atau mesin cuci, kulkas kalian yang ada di rumah, itu contohnya di situ pakai dinamo. Supaya apa? Kulkas itu berfungsi dengan baik, mesin cuci itu berfungsi dengan baik. Jadi kalau tidak ada dinamo, itu juga cuma sekedar pajangan aja ya. Mesin cucimu, kulkasmu itu cuma akan jadi satu pajangan aja. Tetapi kalau ada dinamo di situ, itu akan sangat berfungsi. Mau kamu beli mesin cuci, kulkasmu gede seperti apa, atau sepeda motormu bagus, tapi kalau tidak ada satu tenaga yang menggerakkan, itu cuma sekedar pajangan. Yuk, kita nggak mau jadi anak muda yang cuma sekedar pajangan ya, oke? Tetapi kita mau jadi anak muda yang berfungsi, anak muda yang bergerak. Jadi di sini kuasa artinya adalah satu kuasa yang memungkinkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Itulah yang kita perlukan dan kita percaya itu kita dapat ketika apa? Kamu undang, buka hatimu untuk Roh Kudus masuk di dalam hidupmu. Kuasa di sini adalah satu kekuatan, kemampuan yang aktif, kuasa yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberikan apa dalam kehidupan kita? Memberikan satu tenaga, satu kekuatan. Itu di situ namanya kuasa. Asal kamu undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Mau undang Roh Kudus masuk dalam hidup kalian? Mau. Karena kita mau rindu kursi-kursi yang kosong ini diisi oleh teman-teman, oleh jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan. Kenapa harus Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus yang harus menjadi tenaga penggerak di dalam kehidupan kita? Karena apa? Karena yang pertama, Roh Kudus itu memberikan kepada kita bukan hanya sekedar kuasa yang biasa saja, tetapi Roh Kudus juga memberikan kepada kita keberanian. Amin. Ada mungkin teman-teman kalian, mungkin di antara kalian, aduh aku nggak berani mau ngomong sama temenku. Mungkin kadang kita seperti itu. Tante Feni sendiri pun kadangkala untuk ngajak orang untuk ke gereja, untuk bercerita tentang Tuhan, itu kadang ntar aku ditolak gitu ya. Kita tuh punya sifat tuh takut ditolak pastinya kan ya. Kita pengennya diterima terus. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, Dia akan memberikan kepada kamu keberanian, amin. Keberanian apa? Untuk menceritakan tentang Tuhan. Untuk apa? Keberanian untuk mengajak temanmu untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kata-katamu atau ucapanmu itu bukan nol, tetapi ucapanmu adalah ucapan yang powerful, amin. Jadi yang pertama, kenapa Roh Kudus itu yang harus menjadi tenaga penggerak buat aku memenangkan jiwa untuk Tuhan? Karena yang pertama, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kita keberanian, amin. Firman Tuhan berkata, kita nggak lihat ayatnya, bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian Dia berikan kepada kita, amin. Yuk anak-anak GC, kita harus punya kita punya roh keberanian. Untuk apa? Bukan hanya untuk tampil di depan orang banyak menunjukkan talenta-talentamu, tetapi kita juga diberikan keberanian untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Dan Roh Kudus juga apa? Kenapa harus Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan ilahi. Kamu gak akan pernah dapat di mana-mana kekuatan yang seperti Roh Kudus berikan. Manusia tidak dapat kalau kita sebagai manusia, kita manusia yang lemah. Kita tidak dapat mengalahkan dosa kalau tanpa tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah satu sumber kekuatan ilahi yang akan kita miliki. Satu tenaga penggerak. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu adalah roh penolong dan roh penghibur. Kalian boleh baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dia Yesus memberikan kepada kita seorang penolong. Yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus, yang akan membantu kita, yang akan menolong kita. Untuk apa? Untuk kita melewati hari-hari ini. Bahkan untuk menolong kita
ketika kita mungkin bertemu dengan orang-orang, dengan teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, yuk kalian dipanggil untuk satu tujuan yang mulia. Kalian dipanggil untuk satu tugas yang besar, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk pergi keluar bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ingat, kalian tidak bisa dengan kekuatan kalian sendiri. Kalian terbatas, kita terbatas. Manusia ada limitnya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, kamu akan diberi kuasa. Bilang kiri kanan, kamu akan diberi kuasa. Bukan kuasa yang akan menghancurkan orang lain, tapi kuasa yang akan menarik banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus is my power. Roh Kudus adalah kekuatan kita. Waktu kamu berjalan dengan penuh percaya diri. Ada kuasa yang dinamis, ada kuasa yang powerful yang kita miliki. Karena apa? Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Mulai hari ini, caranya gimana supaya Roh Kudus ada dalam hidupmu? Berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan. Roh Kudus, aku mau Engkau masuk dalam hidupku. Sebelum kamu ngajak teman-temanmu, yuk berdoa. Tuhan, aku mau ngajak dia. Tuhan, aku mau ngajak dia. Tante Feni percaya kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, tanpa mungkin kamu berbicara banyak, orang-orang itu akan datang kepada Tuhan. Dan mereka bukan hanya sekedar menikmati perayaan Natal, tapi benar-benar mereka akan menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat Tante Feni bagikan buat kalian. Intinya, Roh Kudus is my power. Bilang sama diri kalian, ya Roh Kudus, kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami hanya butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menggerakkan kami. Ketika kami berjalan, kami punya keberanian. Ada yang takut, ada yang suka takut kan kalau mau ngomong ya sama temennya. Bahkan mungkin kalian mungkin pun dalam berhadapan dengan sekolahmu, dalam berhadapan dengan studimu, ada ketakutan di dalam dirimu. Tapi hari ini Roh Kuduslah yang akan memampukan kalian, sehingga kasih yang kalian rasakan gak cuma dipendam sendiri, tetapi kasih yang kamu rasakan kamu bisa bagi sama orang lain. Yuk minta, come Holy Spirit, fall on me now. Kita butuh urapan daripada Roh Kudus. Kita butuh urapan daripada Roh Kudus. Yang perlu Roh Kudus boleh angkat tangan. Ya, semua kita betul perlu Roh Kudus.